Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini topik saya mau membedah atau mengupas lirik lagu tembang lawas lagu dangdut yang berjudul Tujuh Sumur. Lagu ini dinyanyikan oleh Elvi Sukesi. Jadi sebelum mengetahui lirik lagunya dan juga makna dari lagu tersebut, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Nah teman, topik saya hari ini saya mau membedah atau mengupas lirik lagu yang berjudul Tujuh Sumur. Dan seperti biasa saya mau menyanyikan lagunya tanpa musik. Tujuh sumur kau datangi, tengah malam engkau mandi. Untuk apa kau sempatkan langkah kalau untuk jernihkan cinta? Mandi kembang kau jalani, keramat pun kau datangi. Untuk apa kau bersusah payah kalau untuk jernihkan cinta? Percuma aku takkan terima. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya istri baru. Kini kau menyesal setelah kau gagal dan ingin kembali padaku. Demi Tuhan aku tak mau. Nah, lagu yang berjudul Tujuh Sumur ini menceritakan bahwa jalinan cinta, istilahnya cinta itu jalinan rumah tangga yang mereka bina selama ini memang kandas karena yaitu tadi adanya suatu pengkhianatan, adanya suatu perselingkuhan yang dilakukan oleh sang pria atau sang suami. Karena di sini sang suami ternyata menduakan cintanya, ternyata sang suami itu menjalin cinta, menjalin hubungan terlarang, istilahnya menjadi selingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan sang istri. Dan ketika sang istri mengetahui memang sakit hati, kecewa, sedih, marah, campur aduk perasaannya karena dia tidak pernah merasa, tidak pernah menduga gitu loh kenapa sang suami ini tega berbuat seperti itu. Karena selama ini mereka itu baik-baik saja, ketika ada masalah, ketika ada suatu hal pasti dan selalu mereka bicarakan bersama. Tapi yaitu tadi yang namanya godaan, kita memang tidak pernah tahu bagaimana dan kepada siapa godaan itu datang. Kadang-kadang godaan itu bisa karena harta, bisa karena tahta, dan bisa karena wanita. Dan di sini sang suami tergoda karena wanita lain dan itu tadi akhirnya istilahnya rumah tangga mereka akhirnya kandas dan mereka akhirnya bercerai. Tetapi ketika berjalannya waktu, sang wanita ini masih dengan membawa lukanya, masih dengan membawa sakit hati dan rasa kecewanya, dia berusaha untuk menjalani hidupnya. Dia ingin menjalani hidupnya yang sendiri itu sambil menata hatinya karena memang tidak mudah, karena kita tidak pernah tahu hati dan perasaan seseorang. Mungkin di depan kita itu dia tersenyum, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana perasaan hatinya. Tapi sang wanita ini mencoba untuk tegar dia tahu bahwa ini adalah istilahnya takdir dari Tuhan, bahwa ini yang harus dia jalani. Dan di sisi lain sang pria, istilahnya sang mantannya, istilahnya sang suami, mantan suaminya, ketika menjalin istilahnya hidup rumah tangga dengan istri yang baru, dengan wanita yang baru, ternyata tidak pernah mendapatkan kebahagiaan yang dia dapat itu hanya sesaat karena pada akhirnya sang pria ini tahu sifat dan sikap istri barunya yang mungkin istilahnya yang selalu menuntut ingin dibelikan ini atau bagaimana. Pada akhirnya rumah tangga yang mereka bina, yang istilahnya baru mereka bina itu banyak sekali itu tadi gonjang-ganjing, banyak sekali percecokan karena tidak ada pemersatu istilahnya. Jadi kalau kita mau menjadi suatu hubungan kan memang kita menyatukan dua kepala dan dua isi kepala yang berbeda. Kalau kita mengedepankan ego, yang ada istilahnya akan sering
bertengkar terus. Kita tidak bisa seperti itu. Hubungan itu tidak akan sehat, dan kita seharusnya harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita masing-masing jika kita ingin hubungan itu langgeng. Nah, di sini pada akhirnya sang pria ini menyesal, dia akhirnya berpisah dengan istri barunya, dan dia istilahnya menyesal, kepingin kembali ke mantannya atau dulu istrinya yang dulu. Dia berusaha untuk mendekati, tetapi yang istrinya ini, mantan istrinya ini kan masih membawa luka, kan tidak mau, dia tetap tidak mau gitu loh, karena ya itu tadi, rasa sakit yang diberikan itu masih membekas, masih ada. Dan ini kan dia tidak istilahnya tidak mundur gitu loh, dia tetap berusaha, tapi itu tadi dia berusahanya dengan dalam tanda kutip yang melakukan satu hal yang negatif. Itu tadi, dia istilahnya mandi dengan 7 kembang, dia pergi ke dukun, dia pergi ke tempat-tempat yang keramat, istilahnya dia itu mencari berkah. Kalau orang Jawa bilang itu ngalah berkah, mencari istilahnya mencari sesuatu biar dia itu berdoa-doa di situ, biar nanti istilahnya jampi-jampi ya, katakanlah seperti jampi-jampi, seperti mantra atau doa-doa yang doa-doanya itu yang mohon maaf yang istilahnya salah ya, yang dia lakukan itu salah. Dia itu pengen mendapatkan cinta sang mantannya itu secara instan, yaitu tadi dengan doa-doa, menjampi-jampi, mengguna-guna lah, katakan seperti itu, ke sang mantan ini. Dan sang mantan ini kan tahu, dia bilang, kenapa kamu datang ke 7 sumur, kamu mandi, kamu ke kuburan ini kamu datangi, kamu ini, itu percuma, ndak akan membuat aku itu luluh, ndak akan membuat aku itu akan kembali ke kamu. Aku tidak akan seperti itu, karena pertama, kamu sudah mengkhianati aku, kamu sudah berselingkuh, dan kamu sudah menyakiti aku lahir batin. Karena di sini aku tidak pernah menyangka bahwa kamu tega berbuat seperti itu. Selain itu juga kamu telah istilahnya juga berbuat kasar ya, istilahnya dia melukai atau menyakiti tidak hanya di luar tapi juga di dalam hatinya. Misalnya perasaannya yang mungkin kita tidak tahu kapan ya itu luka yang ada di hati itu akan sembuh gitu loh. Karena kita yang tahu ya hanya wanita itu sendiri ya. Dan di sini dia bilang, percuma kamu mau mendatangi siapa, kamu mau mendatangi dukun yang sakti atau yang apa, itu tidak akan membuat aku itu luluh, membuat aku itu kembali ke kepala kamu. Itu jangan berharap, jangan pernah bermimpi, karena aku telah bersumpah aku tidak akan mau kembali lagi ke kamu, apalagi dengan kamu melakukan seperti ini. Ini aja sudah salah ya, apa yang kamu lakukan ini sudah salah, kamu sudah berbuat kesalahan untuk yang kedua kali ya, itu tadi. Jadi percuma, lebih baik kamu perbaiki diri kamu. Istilahnya kita sudah sampai di sini, kita istilahnya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, kamu lanjutkan hidup kamu sendiri ya. Semoga kamu mendapatkan wanita lagi ya, yang mungkin yang lebih baik lagi. Biarkan aku dengan jalanku sendiri, biarkan aku menata hatiku yang ya istilahnya masih porak-poranda karena perbuatan kamu. Tapi di sini memang sang wanita ini sudah bilang bahwa aku tidak akan pernah mau menerima kamu, apalagi menerima cinta kamu. Itu tadi ya teman, isi dari makna lirik lagu yang berjudul 7 sumur. Jadi istilahnya kalau kita ada sesuatu masalah atau apapun, mending kita bicarakan baik-baik ya, istilahnya. Karena apa ya, karena kalau kita kepingin hubungan kita itu baik, hubungan kita terus langgeng, yaitu tadi, jangan mengedepankan ego. Tetap kita harus bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita masing-masing. Kita saling jujur, meskipun kadang-kadang orang berpikir kadang-kadang jujur itu membuat kita terluka, memang, tetapi dengan kejujuran itu kita bisa menata lagi bahwa ini memang harus kita perbaiki. Dan di sini jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita melakukan tindakan seperti yang dilakukan ini, kita mendatangi istilahnya tempat-tempat keramat, istilahnya ngalah berkah atau apa yang dalam tanda kutip itu kita melakukan suatu tindakan yang negatif. Itu tadi ingin mengguna-guna atau istilahnya bikin mantra-mantra atau apa gitu, jangan sampai. Kalau kita datang di tempat keramat, misalnya di makam para wali, kita tidak apa-apa, kita berdoa ya. Tapi kalau dalam bentuk ini, dalam artian mohon maaf ke dukun-dukun yang bisa cari mantra, cari guna-guna atau apa gitu-gitu ya, jadi jangan sampai seperti itu ya, karena itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu musyrik ya, itu syirik. Jadi di sini kita tetap berusaha menjadi manusia yang lebih baik, dan berusaha ketika ada masalah diselesaikan dengan
baik dengan secara tenang lah, pikiran dan hati itu tenang dulu. Jadi sampai di sini dulu ya teman, topik saya hari ini, semoga berkenan ya, dan mohon maaf ini bukan bermaksud menggurui, tapi kita istilahnya juga sharing. Jadi sampai di sini dulu topik saya hari ini, sampai ketemu di lain waktu dengan topik-topik yang lain yang lebih menarik lagi. Jangan lupa jaga kesehatan ya, tetap semangat. Wassalamualaikum.